Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasa Maritasari dari kelas Manajemen C dengan NIM 2102111000144. Dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai sumber data dan pengumpulan data dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama yaitu definisi data. Apa sih yang disebut dengan data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam penggunaan sehari-hari, data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, ataupun citra. Dalam keilmuan ilmiah, kata dikumpulkan untuk menjadi data. Data kemudian diolah sehingga dapat diutarakan dengan jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Hal ini dinamakan dengan deskripsi. Pemilahan banyak data sesuai dengan persamaan atau perbedaan yang dikandungnya dinamakan klasifikasi. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang mana data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Contohnya, data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti kepada narasumber. Untuk yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Contohnya, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, gaji, laporan keuangan, publikasi perusahaan, laporan pemerintah, data yang diperoleh dari majalah, dan lain sebagainya. Untuk poin selanjutnya yaitu jenis data. Jenis data ini dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain data secara umum, data menurut sumber pengambilannya, data menurut waktu pengumpulannya, data menurut tingkat pengukurannya, dan data menurut format berkasnya. Untuk yang pertama yaitu data secara umum dibagi menjadi dua macam, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau jumlah dan dapat diukur besar kecilnya serta bersifat objektif, sehingga dapat ditafsir sama oleh orang lain. Contohnya harga buku 45.000, berat badan, tinggi badan, suhu badan, dan lain sebagainya. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat atau bukan angka yang tidak dapat diukur besar kecilnya. Contoh jenis kelamin, bahasa, pekerjaan, pengetahuan, sikap, dan lain sebagainya. Selanjutnya data menurut sumber pengambilan. Dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diusahakan atau didapat oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dari orang atau instansi lain. Data ini cenderung siap pakai, artinya siap dianalisis dan diolah oleh peneliti. Untuk yang selanjutnya yaitu data menurut waktu pengumpulannya. Dibagi menjadi dua, data berkala time series dan kertas lintang atau cross section. Data berkala atau time series adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Sedangkan untuk kertas lintang atau cross section adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Yang selanjutnya yaitu data menurut tingkat pengukurannya. Yang pertama yaitu data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mendasarkan pada pengelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan notasi angka, hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. Contohnya jenis kulit, hitam, kuning, putih, suku daerah, Jawa, Madura, Bugis, agama yang dianut, Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu data ordinal. Data ordinal adalah pengukuran di mana skala yang dipergunakan disusun berdasarkan atas jenjang
dalam atribut tertentu, sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari yang rendah sampai yang tinggi menurut suatu ciri tertentu. Namun antara urutan atau ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. Contoh mengukur ranking kelas 1, 2, 3, status sosial, kaya, sederhana, miskin. Untuk yang ketiga yaitu data interval. Data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak terdapat angka nol mutlak. Contohnya pada pengukuran suhu. Kalau ada 3 daerah dengan suhu daerah A 10 derajat Celcius, daerah B 15 derajat Celcius, dan daerah C 20 derajat Celcius. Untuk yang terakhir yaitu data rasio. Data rasio adalah data pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Dengan demikian, data rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat. Contohnya umur manusia, ukuran timbangan, berat badan, tinggi pohon, tinggi badan manusia, jarak, panjang barang, dan nilai ujian. Yang selanjutnya yaitu teknik-teknik dalam pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data. Yang pertama yaitu dengan cara angket atau kuesioner. Sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui, merupakan alat pengumpulan data berbentuk pertanyaan yang akan diisi atau dijawab oleh responden. Berdasarkan bentuk pertanyaan dan pernyataan ada 3 jenis. Yang pertama yaitu angket terbuka, merupakan angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban atau pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang kedua yaitu angket tertutup, merupakan angket yang pertanyaan ataupun pernyataannya tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapatnya sesuai dengan keinginan mereka. Yang ketiga yaitu angket semi terbuka, merupakan angket yang pertanyaan ataupun pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban dan pendapat menurut pilihan-pilihan jawaban yang telah disediakan sesuai dengan keinginan mereka. Cara yang kedua yaitu melalui wawancara. Teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan elektronik kemudian dituliskan sebagai skrip. Teknik wawancara sendiri yaitu yang pertama wawancara berstruktur. Pertanyaan sudah disiapkan karena sudah dirancang data atau informasi apa yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu wawancara tidak berstruktur, merupakan pertanyaan yang bersifat spontan, tidak mempersiapkan daftar pertanyaan. Adapun jenis wawancara yang pertama yaitu wawancara langsung face to face dan wawancara tidak langsung, misalnya dengan telepon atau internet online. Cara yang ketiga yaitu observasi. Observasi atau pengamatan melibatkan semua indera, termasuk penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Pencatatan hasil dapat dilakukan dengan bantuan alat rekam elektronik kemudian dituliskan sebagai skrip. Cara yang selanjutnya yaitu studi dokumentasi. Pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Usaha mengumpulkan keterangan dari bahan yang telah ditulis meliputi seleksi, memilih, menimbang, menolak, dan menyusun kembali semua bahan menjadi satu bentuk akhir. Cara yang terakhir yaitu teknik analisis isi. Analisis ini digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Studi tentang arti verbal, analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, peraturan perundang-undangan. Poin yang terakhir yaitu penyusunan instrumen penelitian. Menurut Sugiono, mendefinisikan instrumen dalam penelitian sebagai alat bantu yang digunakan peneliti guna mengukur fenomena sosial serta alam sebagaimana yang ada dalam variabel penelitian. Terdapat beberapa tahapan yang harus diketahui.
tahapan ini memudahkan untuk menentukan instrumen yang harus dipilih dalam penelitian. Tahapan tersebut diantara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua yaitu jabarkan variabel ke dalam beberapa dimensi. Yang ketiga yaitu cari indikator dari setiap dimensi variabel. Yang keempat yaitu deskripsikan kisi-kisi instrumen yang akan digunakan. Yang kelima, rumuskan item-item pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu siapkan petunjuk pengisian instrumen. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.